Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di Pengadilan Agama Bangil. Yang mana kalau teman-teman tahu, Pengadilan Agama Bangil ini merupakan salah satu pengadilan agama dengan perkara terbanyak di Jawa ini. Baik yang belum tahu bagi teman-teman bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil tergolong cukup tinggi dan banyak, dan juga meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat perkara apa saja sih yang ada di Pengadilan Agama Bangil dan bagaimana Pengadilan Agama Bangil menangani perkara tersebut. Pengadilan agama memiliki tugas dan juga kewenangan untuk memeriksa dan juga mengadili perkara-perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Sebagian masyarakat menilai bahwa banyaknya perkara itu adalah sebuah tanda dari meningkatnya konflik. Lalu, apakah benar demikian? Baik teman-teman semuanya, pada saat ini kita sedang bersama dengan Pak Ridial, salah satu hakim di Pengadilan Agama Bangil. Assalamualaikum Pak Ridial. Waalaikumsalam. Dengan banyaknya perkara di Pengadilan Agama Bangil, kita ingin tahu apa saja sih Bapak jenis perkara atau perkara apa saja yang paling banyak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangil. Baik teman-teman semua, berbicara tentang jenis perkara yang ada di PA Bangil, memang kami lihat selama ini selama tugas di PA Bangil memang perkaranya sangat kompleks. Baik perkara provinsius, yang seperti gugatan, ada gugatan cerai, cerai tanah, gugatan hak waris, gugatan hibah dan seterusnya. Dan juga perkara-perkara volunter, ada permohonan dispensasi nikah, permohonan asal usul anak, dispensasi nikah. Kalau misalnya dikaitkan dengan data jumlah perkara di PA Bangil yang tahun 2025 kemarin melebihi 4.000, memang dapat disimpulkan bahwa PA Bangil ini sangat banyak perkara yang masuk. Ya, kemarin kita juga sempat ikut persidangan ya Bapak, dan kita melihat bahwa yang paling banyak itu rata-rata itu seputar cerai. Nah, yang melatar belakangi rata-rata yang melatar belakangi gugatan cerai atau perkara cerai itu apa aja sih Bapak? Baik, memang hampir di semua satker ya Pengadilan Agama, perkara yang mendominasi itu memang perkara tentang seputar sengketa perkawinan, khususnya cerai gugat dan juga cerai talak. Kalau misalnya kita berbicara tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian itu, memang banyak sekali faktor-faktor atau alasan-alasan yang kemudian menjadi alasan inti bagi masyarakat, bagi suami ataupun istri untuk mengajukan cerai terhadap pasangannya. Nah, di antaranya adalah sedikit banyak yaitu tentang faktor ekonomi, di mana terkadang suami kurang dalam memberikan nafkah, ataupun bahkan ada suami memang tidak memberikan nafkah. Nah, ada juga perkara yang jenis gugatan memang dia ada korelasinya dengan kebiasaan masyarakat sekarang. Nah, ada juga tentang judi, ya, pinjaman online, dan juga tidak terlepas, maaf, ada juga tentang faktor perselingkuhan. Kalau misalnya untuk cerai talak, itu sedikit banyak ada kelalaian tugas seorang istri, dia tidak melaksanakan kewajibannya, dan kemudian memberikan tuan bagi suaminya, dan akhirnya mereka menunjukkan gugatan di. Dengan banyaknya perkara yang diseluruhkan ya Bapak, kalau kemarin kan pas kita ikut sempat per hari itu ada kurang lebih 80 perkara. Nah, bagaimana kemudian Pengadilan Agama Bangil menangani perkara itu dengan tetap menjaga profesionalitas atau kemudian menjaga agar semua perkara ditangani dengan adil? Bagus saja, memang banyaknya perkara suatu satker itu menjadi tantangan sendiri bagi satker tersebut. Perbedaannya dengan kondisi satker yang minim perkara, tapi seperti yang saya sampaikan di keterangan awal tadi, di PA Bangil ini untuk tahun 2025 kemarin perkara yang masuk melebihi dari 4.000. Artinya ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi aparatur penegak hukum. Tapi ternyata dengan prinsip bahwa tugas seorang aparatur sipil negara adalah untuk melayani masyarakat, maka banyak atau sedikitnya perkara itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi profesionalisme dari aparatur sendiri. Akhirnya kualitas sistem juga harus ditingkatkan. Kita tetap harus bertugas dengan integritas, integritas tinggi, profesionalisme, dan yang pastinya tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan jumlah perkara yang banyak, sebisa mungkin
aparatur sipil negara yang ada di PA Bangil ini khususnya harus bisa memformulasikan strategi-strategi untuk bisa tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Oke. Untuk berbicara terkait tantangan ya, tadi bapaknya sempat menyinggung terkait tantangan aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Bangil. Selama bapak bekerja di sini sebagai hakim, tantangan apa sih yang bapak rasakan ketika dengan banyaknya perkara yang ada bersuara? Baik, tantangan ketika tentu berkaitan tadi pastinya dengan jumlah perkara yang sedemikian banyak terkadang sangat menguras energi, juga menguras pikiran. Kalau misalnya contoh, pada suatu ketika pernah saya bersidang itu satu hari perkaranya sampai 80 perkara. Ini pastinya kalau misalnya kita mau memeriksa secara normatif, ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau perkaranya itu minimal ya, kalau misalnya kita memeriksa ya setengah jam. Kalau misalnya 80 perkara, ada kemungkinan ya kita sidang dari pagi sampai zuhur, kita istirahat untuk isoma, siangnya lanjut lagi, bahkan pernah sampai asar tetap sidang. Nah ini menjadi tantangan, tapi seperti yang saya sampaikan, apapun alasannya sesuai dengan sumpah dan juga prinsip kami bahwa kita tetap harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, termasuk khususnya bagi kami hakim. Dengan banyaknya jumlah perkara itu tidak boleh kemudian menjadi alasan bagi kami mengurangi kualitas daripada putusan. Kita putusan tetap harus maksimal apapun alasan. Siap. Yang terakhir mungkin Bapak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Bangil mungkin terkait Pengadilan Agama Bangil ke masyarakat? Baik, kalau misalnya saya bisa berpesan kepada masyarakat, bukan hanya PA Bangil ya, tapi lebih umumnya kepada masyarakat Indonesia secara umum. Memang dengan cara modern sekarang ini, dengan keterbukaan informasi yang semakin mudah untuk kita akses, kita harus menjadi pribadi yang lebih sadar hukum. Kita harus bisa lebih memahami apa itu hukum, dan juga dengan maraknya informasi sekarang ini, kita lebih mudah untuk membuka akses apapun itu. Kita harus bisa lebih menjaga diri saja agar segala hal yang menjadi permasalahan dalam perkawinan, karena memang tentunya kan dia menjadi kewenangan agama ya, itu bisa kita hindari sih. Karena kalau misalnya berkaca kepada permasalahan yang di belakang ini, khususnya dalam bidang perkawinan, segala macam permasalahan rumah tangga itu saya lihat memang sedikit banyak ada kaitannya dengan perkembangan zaman ya, perkembangan zaman. Jadi memang kita harus lebih ingat pada Allah, kita harus lebih bisa mawas diri lagi, dan juga kita tetap harus bisa istiqomah, menguatkan lagi barrier, menguatkan lagi tembok bagi iman kita, sehingga permasalahan rumah tangga itu bisa kita hindari. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rijal atas penjelasannya. Ya, sukses. Nah, teman-teman dapat disimpulkan dari video sebelumnya bahwasanya pada tahun 2025 perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Bangil sejumlah 3.115 perkara gugatan dan 1.115 perkara permohonan. Nah, sedangkan pada bulan Januari 2026 perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Bangil sejumlah 508 perkara gugatan dan 108 perkara permohonan. Nah, perkara di Pengadilan Agama Bangil bukanlah semata mencerminkan konflik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Pengadilan Agama Bangil, prima, 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 yeah.